Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puja dan puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kultum yang berjudul 3 renungan di penghujung bulan suci Ramadan. Kita yang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan penuh gembira, kini dalam waktu dekat akan merelakan kepergian bulan tersebut. Mungkin beberapa dari kita sudah melewati hari-hari di bulan suci Ramadan ini dengan semangat ibadah seperti berpuasa, tadarus Al-Quran, sholat tarawih, dan amalan-amalan ibadah lainnya. Tapi mungkin saja beberapa dari kita hanya melewati hari-hari di bulan suci Ramadan ini dengan ibadah ala kadarnya. Mungkin karena alasan aktivitas yang menumpuk maupun memang rasa malas saja. Maka dari itu, perlunya kita renungi hari-hari yang telah kita lewati dan yang akan kita lalui. Setidaknya ada 3 renungan di penghujung bulan suci Ramadan. Yang pertama, ada mengevaluasi ibadah yang telah kita lakukan di bulan suci ini. Sudah beberapa hari Ramadan kita tunaikan. Tentu saja sudah seharusnya banyak amal ibadah yang telah kita lakukan. Selain berpuasa wajibnya sendiri, mungkin saja tadarus Al-Quran, sholat tarawih, dan menghidupkan malam-malam dengan serangkaian amalan-amalan ibadah lainnya. Namun, sebagai manusia biasa, kita tidak boleh berbangga diri bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua amalan ibadah yang telah kita lakukan. Walaupun kita itu sudah melakukan ibadah tersebut dengan secara semaksimal mungkin. Namun, di sisi lain, kita harus memiliki rasa optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan-amalan ibadah yang telah kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala sesuai prasangka hambanya. Orang yang sudah beribadah secara maksimal saja tidak boleh berbangga diri, apalagi yang ibadahnya masih biasa-biasa saja. Itu adalah renungan di penghujung bulan suci Ramadan yang pertama. Yang kedua, ada mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bisa berjumpa di bulan suci Ramadan ini itu adalah nikmat atau anugerah teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena motivasi kuat untuk berjumpa di bulan suci Ramadan ini karena bulan suci ini memiliki keutamaan yang tidak terdapat di bulan-bulan lainnya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya ketika bulan penuh ampunan ini sudah tiba. Wahai manusia, telah tiba bulan yang agung lagi mulia, bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah telah menjadikan puasanya sebagai wajib dan sholat malamnya sebagai amal sunnah. Barang siapa melakukan satu sunnah di bulan ini, maka pahalanya seperti melakukan satu kewajiban di bulan lainnya. Dan barang siapa melakukan satu kewajiban di bulan ini, maka pahalanya seperti menunaikan 70 kewajiban di bulan lainnya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Maka dari itu kita perlu bersyukur atas nikmat yang telah kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan mensyukurinya, bisa saja kita dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kamu bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Itu adalah renungan di penghujung bulan suci Ramadan yang kedua. Renungan di penghujung bulan suci Ramadan yang ketiga
adalah memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. 10 hari terakhir adalah fase puncak bulan suci Ramadan. Di antara 10 hari ini, dipraktisilah malam Lailatul Qadar. Malam ini adalah malam yang paling ditunggu oleh semua umat muslim. Maka dari itu, mari kita perbanyak ibadah agar kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah disebutkan, pada malam 10 hari terakhir, Rasulullah SAW lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah, melebihi kesungguhan pada malam yang lain. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, yang sebelumnya mungkin kita belum beribadah secara maksimal, mulai sekarang di 10 hari terakhir ini, ayo kita beribadah lebih maksimal dari yang sebelumnya, agar kita bisa meraih malam Lailatul Qadar. Karena kita tidak tahu apakah kita bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun berikutnya. Dari materi yang saya sampaikan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada hal-hal yang bisa kita renungkan di penghujung bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, ada mengevaluasi ibadah yang telah kita lakukan. Yang kedua, mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Itu adalah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.